balik lagi sama aku. Jadi hari ini aku mau ngeganti ini tempered glass untuk HP aku ini. Tadi sebelumnya udah aku shoot, aku dapat paket dari Cina. Nah, paketnya itu pasti kalau dari Cina itu serunya dia pakai styrofoam. Maksudnya jadi dia benar-benar rapih dan benar-benar aman ya kan paketnya. Nah, terus di dalam ini kotak ini tuh ya, tadi udah aku buka. Tara, isinya aku emang order cuman 2. Nih, aku order 2. Terus ada ininya, tisunya. Dan ini ada stikernya tuh untuk mengangkat debu-debu. Dan aku udah biasa melakukan ini, udah biasa mengganti tempered glass HP aku. Jadi aku nggak pernah ke tukang tempered glass untuk minta tolong dipasangin tempered glassnya. Tadi udah aku shoot ini produknya kayak gini. Nah sekarang kenapa aku pengen ganti tempered glassnya, karena ini tuh pinggirnya tuh kayak udah retak nih, kelihatan gak sih udah retak. Terus masalahnya kalau suatu tempered glass itu, karena ini based on my experience, jadi kalau suatu tempered glass itu udah retak, mau dimanapun, mau dia di sini atau retak di tengah atau retak di mana, itu nanti dia akan menyeluruh gitu retaknya. Jadi bahaya. Nah bahayanya itu nanti ke LCD yang aslinya kayak gitu. Oke, cara pertama untuk ganti tempered glass, kalian pastikan mematikan dulu ini, di shutdown dulu HP-nya ya. Di shutdown, pastinya harus di shutdown karena nanti kita akan kegiatannya itu di atas LCD. Kita kan nggak mau kan LCD tiba-tiba error gitu kan, kena air atau gimana. Karena misalnya kita lagi pakai LCD-nya. Step selanjutnya, kalian langsung aja dibuka ini tempered glass yang lamanya. Mau dari bawah mau dari atas, ini kelihatan nggak sih nih udah kebuka. Nih, ditarik aja pelan-pelan ya. Di satu sisi kayak gini. Kelihatan nggak? Nah, ini tuh kalau udah ketarik dua-duanya, kalau pakai tempered glass yang kaca, itu tuh gampang banget cara ngebukanya. Ini udah retak tadi, kedengeran nggak? Nih, jadi dia pelan-pelan ketarik ke atas tuh. Jadi kalau emang udah retak di bagian mana gitu kan, dia tuh pasti bakal retak, semuanya bakal jadi retak gitu. Oke, ini kelihatan nggak? Kita harus agak pelan-pelan ya. Aku jarang sih ngerekam. Nah, berhasil. Ini dia yang retaknya. Ini yang retaknya. Kita simpan aja di sini. Nah, ini nih selanjutnya kan kayak gini ya dia bentuknya. Masih ada debu-debu nih. Bisa kelihatan nggak ya? Ada debu-debu. Pokoknya ada debu-debu. Dia ada debu-debu. Debu-debu halus gitu kan di pinggir-pinggirnya. Terus ada kotoran-kotoran. Nah, yang harus kalian lakukan adalah kalian pakai ini nih. Kebalik. Gimana sih? Nih. Nah, ini ya. Jadi ada step 1 sama step 2. Nah, step 1-nya itu untuk wet.
dan step 2-nya itu untuk dry. Tadi udah aku rekam juga. Nah, jadi ini tuh untuk remove excess dirt-nya. Jadi, setelah kalian pakai step 1 sama step 2-nya, baru deh kalian pakai ini. Ini tuh kayak stiker untuk ngambilin debu-debu kecil atau partikel-partikel kecil. Atau kalian mau pakai ini dulu boleh, atau ini dulu boleh. Tapi biasanya sih aku langsung aja pakai ini, baru kalau misalnya dirasa udah kering, aku tambahin ini. Oke, sekarang aku mau robek nih yang step 1-nya untuk wet-nya. Kita akan bersihin dulu pinggirannya. Tisunya emang kecil banget, tapi menurut aku ini pas. Nih, kayak gini ya. Tada! Nih, kita akan... Ini langsung jadi basah banget. Tuh, ya, langsung jadi basah banget kan. Ini pinggirnya, karena pinggirnya tuh suka ada debu-debu, jadi kalian harus bersihin pinggir-pinggirnya. Bersihin pinggir-pinggirnya, terus yang deket ini nih, yang atas ini kayak mengandung alkohol gitu gak sih? Kalau dari wanginya sih kayaknya. Nah, kalau sudah basah menyeluruh nih, udah basah banget, ini aman kok guys, ya, ini aman. Kalau udah basah banget nih kayak gini, nih basah banget kan, kelihatan gak sih? Nih basah tuh, basah banget. Kalau udah basah, baru kalian buka yang step 2, yang wipes untuk dry-nya. Sama tisunya kecil juga. Set, kayak gini. Segede gini tisunya. Tada! Tisunya beneran, kecil banget. Nah, ini sekarang kita akan keringin. Nah, usahakan ketika kalian bersihin layarnya ini, di bawah sinar, jadi di bawah cahaya gitu maksudnya, di bawah cahaya. Dan juga ada meja sih, enaknya tuh ada meja, karena aku lagi bikin video ini aku nggak pakai meja, harusnya pakai meja ya. Nah, ini kalau misalnya dirasa menurut kalian udah bersih gitu, udah rapi, udah bersih. Ini pinggirnya juga, dan usahakan jangan kena tangan, nanti bakal ada sidik jarinya gitu. Jadi emang harus pure tisu aja pinggir-pinggirnya, kayak gitu ya. Nih, kelihatan gak sih? Semoga aja kalian bisa get it informasi dari video ini. Pokoknya sampai bener-bener mulus, sampai nggak ada debu gitu kan. Nah, step selanjutnya ini, nah kenapa harus ada cahaya? Biar kayak di sini ada ini kan, kayak ada apa ya, bayangannya tuh kelihatan nih, di sini kelihatan ada debu-debu kecil. Jadi kalian harus detail dan harus dilihat kayak ini nggak ada. Kalau udah nggak ada debu lagi, nggak ada sidik jari lagi, baru deh ditempel si tempered glassnya. Sepertinya aku udah aman. Dan sekarang aku mau pakai ini nih. Ini cara megangnya kayak gini. Dan akan kita angkat ini kayak gini cara pakainya. Siapa tahu ada debu-debu kan di pinggir-pinggirnya gitu. Cara pakainya kayak gini. Jadi biar debu-debu di pinggirnya tuh keangkat. Nah, kalau misalnya menurut kalian udah di kayak gini malah tambah berdebu, misalnya kayak gitu kan, ada debu-debu tempel. Sebentar ya guys, aku tuh harus ngeliat ini pinggirnya debunya udah pada hilang belum. Kalau dirasa sudah cukup, aku bakalan pakai yang dry lagi untuk memaksimalkan ini pinggirnya biar enggak ada debu. Ini sudah clear nih, udah clear. Nah, sekarang hindari dari pergerakan. Nah, sekarang aku mau ambil ini. Salah. Mana sih? Nah, sekarang aku mau ngambil ininya.
tempered glassnya. Gimana sih? Nah, sekarang aku mau ambil tempered glassnya. Kita keluarin tempered glassnya. Nah, ini dia tempered glassnya. Jadi bagian yang ada stikernya itu ini adalah bagian yang dipastikan untuk ditempel. Jadi ini stikernya yang ini. Nah, yang ini depannya itu untuk yang nggak ada stikernya, maksudnya yang nggak ada stikernya ini adalah bagian depannya. Nanti yang kita sentuh-sentuh. Jadi ini bagian yang ini, please ada tulisannya di sini, kelihatan nggak? Nah, tulisannya itu adalah please peel off this mask before application katanya. Oke, jadi kita langsung tarik aja ini kayak gini. Oke. Terus setelah itu kita akan ambil handphonenya ya. Nah, ini harus dipasin dulu kayak kalian, aku nggak bisa ngeliatin sih. Coba sebentar ya. Kayak gini ya. Terus pasin dulu. Nah, berarti yang paling enak itu dibalik, guys. Kalau misalnya dirasa. Yaudah, kita balik lagi aja. Ini harus cepat sih masangnya ya, biar wow. Ini harus cepat masangnya. Ini harus cepat masangnya biar nggak ada debu. Dia maju sendiri. Kelihatan nggak sih? Nah, kalau udah dia maju sendiri, ini biar ditekan-tekan. Kita tekan-tekan lagi pakai ini nih. Pakai apa namanya ini? Tisu keringnya. Kita tekan-tekan. Harusnya tadi kalian lihat ya, cuman kayak aku takut gagal, guys. Nah, jadi itu tadi maaf ya, aku nggak bisa ngeliatin itunya. Harusnya sih aku di meja ya ngameranya. Jadi caranya itu tadi kalian atur posisinya ya, atur posisinya dulu. Kalau sudah dirasa sudah diatur posisinya, kalian tinggal lepasin aja kayak plok gitu, dilepasin kayak plok gitu. Nanti biar dia maju sendiri. Kalau dia udah dirasa udah nempel, udah maju sendiri. Yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah ambil tisu kering ya, tisu kering yang tadi. Kita akan mengeluarkan udaranya. Jadi kalau ada oksigen yang kecil-kecil gelembung-gelembung itu dikeluarinnya pakai ini. Kita harus ditekan-tekan sambil juga kita memastikan bahwa dia sudah terpasang sempurna kayak gitu. Nah, ini aku mau ngeluarin gelembung-gelembungnya. Nih, aku keluarin nih lewat pinggir-pinggir sini. Ditekan-tekan gitu. Ini juga nih tuh. Oke, ini sampai nggak ada gelembungnya ya, pinggirnya kayak kalian kalau di bawah cahaya lampu pasti akan terbantu banget sih, kayak kelihatan nih ada gelembung gitu loh. Jadi emang harus dikeluarin gelembungnya kayak gitu. Awal mulanya apa sih namanya? Tempered glass aku yang sebelumnya retak itu gara-gara center. Jadi jatuh senternya ke atas tempered glass aku gitu. Terus dia retak deh. Nah, gitu. Nah, ini kalau udah dikeluarin gelembungnya, kalian boleh pakai ini nih, yang apa namanya tadi?
Si ini nih, si yang untuk wetnya apa, tisu basahnya nih kalian, terus baru kalian bersihin lagi, kita dry pakai ini. Agak lama sih ya kalau ngegantiinnya, butuh kedetailan. Kalian kan gak mau sampai kayak apa namanya, tempered glass kalian ada gelembungnya atau ada ininya, ada apa, debu ya kan. Jadi harus emang pelan-pelan, hati-hati kayak gitu. Nih aku masih ngebersihin ini. Oke, kalau dirasa sudah cukup nih, udah bersih, udah mengkilat gitu, nggak ada apa-apa, kalian bisa pakai lagi ini si stikernya untuk memastikan tidak ada debu-debu. Cara pakainya emang cuma digini-gini doang, tapi dia useful buat ngangkat si debu-debu tuh. Nah, kalau udah, berarti HP kalian bisa dinyalain lagi. Ini udah nih. Nanti aku gimana ya cara nge-shootnya, guys? Pokoknya ini udah terlihat seperti baru. Tuh, kelihatan gak sih? Malah kelihatan yang lain ya. Pokoknya dia udah kelihatan nih. Nah, berarti kalau udah selesai nih, kalau udah kayak gini bentuknya, tuh lihat, bener-bener ini kan, bener-bener apa namanya, seperti baru. Kalian baru boleh nyalain lagi HP-nya. Kalian bisa mulai mainin lagi dan dites. Jadi awal mula aku ketemu sama tempered glass ini tuh, ini tempered glassnya emang jauh belinya dari Cina, suka kena ongkir juga, tapi ini worth it banget. Jadi aku tuh suka banget. Aku adalah sebelumnya itu adalah pengguna King Kong tempered glass, tau nggak? Harganya itu kan bisa sampai 300 ya. Ada sih yang 150. Pokoknya King Kong tuh average price-nya itu kayak 150 sampai 300 kalau nggak salah ya. Pokoknya sesuai tipe HP. Kalau tipe HP aku tuh sih 150 sampai 175 apa 200 gitu kan. Nah, ini enak banget. Kalian harus pakai ini deh, sumpah ini enak banget. Ini tuh beneran apa ya? Nih ya, dia tuh beneran kayak layar asli gitu loh tuh. Dia beneran kayak layar asli, guys. Enak banget ini. Jadi, kenapa aku mau bikin video hari ini tuh, aku sekalian mau nge-review juga tentang tempered glass ini. Nih, tempered glass itu namanya apa ya? Namanya adalah tempered glass series hydrogel film front anti-fall and explosion P. Aku beli yang series 6S. Nah, di sini itu price-nya itu nanti aku insert aja kali ya, price berapa. Ini dikirimnya dari Logistic Sorting Hub dari Dongguan City ini. Nah, ini tadi yang udah retaknya. Jadi tempered glass ini tuh hampir mirip, kan karena aku suka banget sama King Kong tempered glass ya. Jadi dulu waktu pas punya HP yang agak pricey gitu, aku kayak pengen memberikan yang terbaik untuk si apa namanya, tempered glassnya. Karena gini, aku beberapa kali ini based on my experience ya, ketika kalian punya HP, terus ketika kalian mengalami suatu accident, dan itu tuh yang kena adalah LCD-nya, itu gak enak banget, ngaruh ke semuanya. Jadi selain mesinnya gitu, LCD juga ini sangat kompeten gitu maksudnya. Jadi LCD tuh menurut aku jiwa gitu. Kalau misalnya mesin adalah hatinya, LCD adalah jiwa. Nah, jadi menurut aku tuh LCD tuh kayak
benar-benar harus kalian jaga juga. Nah, makanya aku ingin memberikan yang terbaik. Nah, jadi sebagai pengguna apa sih tempered glass King Kong waktu itu, aku merasakan sensasi yang berbeda dari tempered glass murahan. Maksudnya yang murahan yang ada di pasaran tuh yang 5.000, yang 10.000 tuh murahannya tuh karena dia kayak sensitivitasnya tuh yang King Kong tuh bener-bener enak banget kayak nggak pakai tempered glass gitu. Nah, sedangkan ketika aku mau beli tempered glass King Kong itu tuh kayak udah agak jarang sekarang untuk tipe yang HP ini. Tapi sebenarnya ada pun harganya juga tetap pricey gitu kan. Nah, akhirnya aku coba cari-cari tempered glass ini nih. Tempered glass yang dari Cina ini dan sensasinya mirip banget sama yang King Kong. Jadi sensasinya itu kayak apa ya, sensitivitasnya itu mirip gitu nih. Ini dia nih, aku keluarin deh. Nah, ini dia. Ini mungkin ada beberapa seri lainnya, dan dia itu kan tadi namanya adalah Hydrogel Film Front Anti-Fall and Explosion. Dan ini emang menurut aku kayak seenak itu guys. Jadi menurut aku ini worth it meskipun belinya harus dari Cina kayak gitu. Dan ini yang sebelumnya pun ini sama gitu. Aku kira tuh waktu aku beli ini tuh kan, jadi aku selalu belinya tuh lebih dari satu ya, karena kan dari Cina. Jadi at least aku beli 2 lah minimal gitu kan. Karena emang kalau misalnya ada kejadian kayak accident retak kayak gini lagi gitu kan, nyari tempered glass kan harus segera dipasang lagi gitu kan, maksud aku tuh. Jadi aku selalu beli 2, dan waktu itu tuh kakak aku tuh kayak dia retak juga, dan akhirnya dia kayak, mana nih aku mau beli tempered glass kamu gitu kan. Terus aku kira harga 5.000 waktu itu tuh, kayak ini mah murah kok kata aku gitu kan, ambil aja gitu. Tapi ternyata dia mau bayar waktu itu kan, jadi ya udah bayar gitu kan. Dia bayar waktu itu 100.000, dan ternyata emang tempered glass itu harganya nggak 5.000 gitu. Jadi emang ya lumayan lah, affordable banget lah daripada King Kong gitu kan. Tapi ini bagus. Dan kemarin juga yang retak ini tuh karena senternya tuh dari besi gitu, agak berat. Dia apa namanya, jatuh ke atas screennya, dan retaknya tuh tapi sedikit gitu. Tapi karena nih tadi aja pas dicopot dia langsung retak kemana-mana, kelihatan gak sih tuh, ya kan. Jadi emang harus apa ya namanya, harus hati-hati gitu. Jadi menurut aku ini worth it. Nanti aku akan drop tokonya mungkin ya, karena ini bagus. Namanya adalah Hydrogel Film Front Anti-Fall and Explosion. Oke, I love it. Oke, terima kasih semuanya. Segitu aja dulu video kali ini untuk bantuin aku nemenin aku ganti ini, sekalian nge-review tempered glass-nya, nemenin aku ganti tempered glass dan nemenin aku. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Dadah.